Rp129.000. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan jamaah sekalian yang telah menginfakkan rezekinya di Masjid Asyam. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim wa sadaqallahu rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kaki kita untuk memenuhi panggilannya melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan jiwa dan raganya hanya untuk tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat yang ketiga Al-Imran ayat yang ke-103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian semuanya berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika dahulu kalian itu saling bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kalian sehingga kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat itu hamba-hamba yang senang bersaudara. Wa ikhwakuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Allah mengatakan, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala terangkan ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan dan menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya kita untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an
dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sekaligus di dalam ayat ini Allah melarang kita untuk bercerai-berai. Allah melarang setiap hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk berpecah belah antara satu dengan yang lainnya. Dan pada saat yang bersamaan di dalam ayat ini ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyinggung sebuah nikmatnya yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Apa nikmat itu? Yaitu nikmat keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat, nikmat keharmonisan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah nikmat yang amat sangat besar yang didambakan oleh seluruh elemen manusia, tentunya yang berhati manusia. Maka siapapun yang memiliki hati seperti hatinya manusia, dia akan sangat cinta, sangat mendapatkan kehidupan yang harmonis. Allah menggambarkan tentang hal itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang di dalam sebuah perjalanan kehidupannya, di dalam sejarah kehidupan manusia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendapatkan sebuah Nobel perdamaian. Namun kita tahu dalam catatan sejarah kehidupan manusia, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi seorang pemimpin, maka kepemimpinan beliau yang didasari oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada lagi yang namanya permusuhan. Permusuhan yang pernah terjadi pada kaum Aus dan Khazraj mampu dipersaudarakan dengan hadirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Tidak ada lagi yang namanya pertumpahan darah, tidak ada yang namanya pertikaian, dan tidak pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan genosida. Tidak pernah ada pembersihan suku, pembersihan etnis dan agama dalam kepemimpinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua hidup damai dan tentram, semua hidup merasa nyaman, dan tidak pernah ada sedikit pun kekhawatiran sekalipun mereka itu berbeda suku dan berbeda agamanya. Semuanya hidup penuh dengan keharmonisan, semuanya hidup penuh dengan kasih sayang. Begitulah ketika sebuah kepemimpinan itu dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapapun yang memimpin di bawah naungan kepemimpinan Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan memiliki sebuah sikap farasbahtum binikmatihi ikhwana, sedang sikap memiliki sebuah sikap persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dengan nikmat yang ada di dalam jiwa mereka, yang ada di dalam dada mereka, kita semua senang menjadi hamba Allah yang saling mencintai, saling menolong dan saling bersaudara. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan iman di dalam kita, yang dengan iman itu kita sangat mengharapkan kita hidup saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya, maka ketika kita sudah diikat dengan ikatan iman itu, dengan ikatan persaudaraan atas dasar keimanan itu, maka perlu kita ketahui bahwa ikatan itu Allah catat di dalam Al-Quran bukan hanya di dunia, tapi ikatan iman dan persaudaraan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ikat dari hati-hati kita, bahkan bersimpul dengan sampai dengan di akhirat sana. Sebuah ikatan yang jauh dari kepentingan dan retorika, sebuah ikatan yang jauh dari kedustaan, sebuah ikatan yang jauh dari kepentingan nafsunya, dari kepentingan perut dan kelompoknya. Maka ikatan itulah yang kita kenal dengan istilah ikatan iman dan ikatan Islam. Ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Allah mengatakan di dalam surat Az-Zukhruf, di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67 sampai dengan 70, Allah katakan al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Sebuah persaudaraan, sebuah kemitraan, sebuah ikatan yang kita bangun di dunia ini atas dasar kesamaan hobi, atas dasar kesamaan bendera,
atas dasar kesamaan ormas, atas dasar kesamaan pilihan, atas dasar kesamaan guru. Kata Allah Subhanahu wa taala, ba'duhum li ba'din adu. Kelak pada hari itu, pada hari kiamat, persaudaraan dan kemitraan yang kita bangun itu akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali kita membangun persaudaraan itu di atas dasar iman, di atas dasar ketakwaan. Itulah yang terus akan melekat sampai dengan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Yang Allah katakan demikian, ya ibadi la khaufun 'alaikum wal yawma wa la antum tahzanun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang kelak pada hari kiamat itu sudah tidak perlu khawatir lagi dan tidak perlu ada rasa takut di dalam diri mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka sifat-sifatnya adalah alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membiarkan dirinya didominasi oleh siapapun kecuali dominasi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah katakan kemudian di akhir ayat ke-67-nya, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan pasangan-pasangan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kebahagiaan dan kegembiraan pada kalian. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena ikatan persaudaraan kita adalah ikatan iman dan Islam, maka ada beberapa hal yang perlu untuk kita refresh kembali, untuk kita segarkan kembali, untuk kita ingat kembali, untuk kita kukuhkan kembali tentang persaudaraan itu. Apa saja yang perlu kita refresh tentang persaudaraan itu? Yang pertama, Rasulullah SAW mengingatkan kita, menyebut kita bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang diumpamakan sebagai satu tubuh. Rasulullah SAW pernah menyatakan di dalam sebuah hadis, yang di dalam sebuah hadis sahih, Rasul mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'iral jasadi bis-sahri wal humma." Rasulullah SAW mengatakan, perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam hal berkasih sayang, di dalam hal kelemah lembutan, di dalam hal cinta mencintai. Rasul menyebutkan mereka itu bagaikan satu tubuh, yang mana apabila ada salah satu anggota tubuhnya itu merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun juga merasakan sakit, demam, dan tidak bisa tidur. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan umat ini, menyebutkan kita, Rasulullah SAW mengumpamakan kita bagaikan umat yang satu bangunan. Satu bangunan. Al-mu'minu bil mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang beriman lainnya itu laksanakan satu bangunan. Laksana satu bangunan. Yang satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan. Lalu Rasulullah SAW menguatkan, menautkan jari jemarinya yang menunjukkan bahwa seharusnya perbedaan di antara, harusnya persaudaraan di antara orang-orang yang beriman itu harus saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Begitulah Rasulullah SAW menggambarkan tentang umat ini. Begitulah Rasulullah SAW membimbing para sahabatnya. Begitulah Rasulullah SAW mengharapkan dari kita sebuah generasi akhir ini yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya seharusnya memiliki sebuah sikap menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Sebuah umat yang berdiri tegak di atas sebuah sikap cinta mencintai, berdiri tegak untuk saling mengokohkan dan saling bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari di mana persaudaraan kita, ukhuwah kita, keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya itu sedang diuji,
sejauh mana kita mengaplikasikan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, sejauh mana kita mengamalkan tentang ukhuwah yang ada di dalam tubuh umat ini, terutama ujian kita yang Allah hadapkan pada kita hari ini adalah ujian di mana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Ya. Ujian untuk mereka dan ujian untuk kita hari ini. Ya, ujian di mana kita telah mengetahui bahwa kita bisa menyaksikan anak-anak itu dibantai tanpa ada belas kasih. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak-anak, bahkan mereka tidak pernah mempedulikan apakah itu anak masih balita atau tidak. Selama mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka bantai tanpa ada belas kasih. Itulah ujian kita, sejauh mana rasa ukhuwah persaudaraan kita terhadap saudara-saudara kita yang hari ini sedang berada di dalam kondisi genosida. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemanakah kalimat ukhuwah yang sering kita dengungkan itu? Sudah tidak ada rasakah di dalam diri kita karena kita sibuk dengan urusan-urusan kita pribadi, sibuk dengan pekerjaan kita, tentang masalah dunia kita, atau sudah merasa cukupkah kita hanya dengan melontarkan sebuah kutukan atas perbuatan kaum pendusta tersebut? Bukankah kita adalah generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang tidak akan pernah membiarkan Al-Aqsa itu menangis lagi? Bukankah kita adalah generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang tidak akan pernah membiarkan Al-Aqsa itu dilindungi oleh tangan-tangan kotor Zionis Yahudi? Bukankah kita adalah generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang tidak akan pernah membiarkan Al-Aqsa itu dihinakan oleh kaum pendusta, pembunuh para nabi? Bukankah penjajahan di atas dunia ini, di atas bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan? Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sadarkah kita bahwa Al-Aqsa itu adalah bagian dari keimanan kita? Al-Aqsa adalah bagian daripada akidah kita. Dia adalah amanah sekaligus jantungnya kaum muslimin di belahan bumi manapun. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah kita pernah mendengar sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhuruhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh kita menelantarkannya, tidak boleh kita menghinakannya. Apalagi kemudian kita membiarkan mereka dalam kondisi yang saat ini kita ketahui bersama. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah bersaudara, karena kita diikat oleh ikatan persaudaraan itu, maka perlu kita rasakan bahwa penderitaan mereka adalah penderitaan kita semua. Ketakutan yang dirasakan oleh anak-anak mereka adalah ketakutan kita semua. Kelaparan yang mereka hari ini hadapi adalah tanggung jawab kita semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, nikmat negeri yang masih aman. Kita tidak boleh membiarkannya, kita tidak boleh berlepas diri daripadanya, apalagi kemudian kita membantu eksistensi kaum perampok tersebut. Bantu mereka, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasakan bahwa anak-anak mereka adalah anak kita semua. Para ibu mereka adalah ibu kita semua. Para ayah mereka adalah ayah kita semua. Saudari-saudari mereka yang dilucuti kehormatannya adalah saudari kita semua. Rasakan hati itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban apa yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti bertanya kepada kita tentang apa peran yang sudah kita berikan untuk saudara kita. Jawaban apa yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah kelak bertanya kepada kita tentang peran apa yang sudah kita berikan untuk Masjidil Aqsa, untuk membebaskan masjid suci milik umat Islam yang diberikan kepada kita sebagai amanah generasi penerus ini. Jawaban apa yang akan kita berikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Dan itu yang jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantu kesulitan mereka. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bantu tentang urusan-urusan dunia dan akhirat kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurbi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan kesulitan orang mukmin itu pada hari kiamat kelak. Waman satara waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan saudaranya sesama orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Waman satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya sama muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Yang unik, Rasulullah SAW menutup kalimat ini dengan sebuah kalimat tamparan yang perlu kita evaluasi tentang perjalanan hidup kita. Rasul mengatakan, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menurunkan bantuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan selalu menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau hari ini kita merasa kesulitan dalam urusan ekonomi kita perlu mengevaluasi tentang perjalanan hidup kita. Jangan-jangan kita adalah orang yang tidak pernah peduli terhadap saudara kita. Kalau hari ini kita merasa kesulitan dalam mendidik anak-anak kita, jangan-jangan kita adalah orang yang tidak pernah peduli terhadap saudara kita. Kalau hari ini kita kebingungan kemana bahtera rumah tangga yang kita jalani, jangan-jangan kita adalah orang yang tidak pernah peduli terhadap saudara-saudara kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menolong, bahkan tidak pernah memberikan jalan untuk kita meraih sebuah kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Karena itu jamaah dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa Palestina itu adalah jantungnya kaum muslimin. Palestina adalah simbol kehormatan kaum muslimin. Palestina adalah tanah milik kaum muslimin. Masalah Palestina bukanlah masalah rakyat Palestina semata. Masalah Palestina adalah masalah kita semua. Masalah kita semua. Karena Palestina adalah milik kita semua. Palestina adalah kehormatan sekaligus amanah yang diamanahkan oleh generasi awal umat Islam ini kepada kita, generasi akhir umat ini. Mudah-mudahan ini telah mengingatkan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan pada saudara-saudara kita. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ikhtilafana min jami' a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa ali tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribul mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تسلط علينا الكفار والمشركين، ولا تسلط علينا المنافقين والفاسقين، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا غير المؤمنين الصالحين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله. أن محمدا رسول الله. إن الصلاة والسلام الله عليه الصلاة والسلام.